Garuda optimis menuju Piala Dunia. GBK benar-benar bikin merinding pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia semalam. Ribuan supporter timnas tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan skuad Garuda melawan Australia. Dengan teman-teman yang ada di sini untuk meneriakan yang terbaik. Seperti kata Sintayong, kita harus membuat ciut lawan kita. Jadi hari ini kita akan teriak agar lawan kita ciut dan kita bisa mendapatkan poin penuh. Yang terbaik untuk timnas, untuk Indonesia, kita semua full support 100%. Mendapatkan suntikan moral dari lautan supporter tanah air, Jai Ijes CS langsung tampil impresif menusuk pertahanan Australia. Seisi stadion pun bergemuruh riuh saat Sandy Walsh, Ferdinand, Rafael Struijk membuat pertahanan tim lawan kocar-kacir. Mental anak-anak lagi naik banget setelah kita bisa nahan Arab di kandang mereka 1-1. Habis itu juga Australia kayaknya lagi agak down sedikit, main di home kalah sama Bahrain 0-1. Ya, harus diakui, timnas Indonesia asuhan Sintayong mengobarkan optimisme rakyat Indonesia menorehkan prestasi di kancah dunia. Apalagi kehadiran Martin Paes cukup kokoh. Semalam kiper FC Dallas itu cukup gemilang, berhasil melakukan 3 penyelamatan dari ancaman serangan Australia. Wajar jika Martin Paes langsung mendapatkan tempat di hati supporter Indonesia. Tak terkecuali, banyak selebriti juga terkesima dan mengidolakan Martin Paes. Dari dulu juga begitu. Dari zaman siapa? Irfan Bahdim, ya kan. Kalau bicara naturalisasi atau yang dari luar ya. Terus untuk pemain-pemain yang main di liga lokal juga selalu jadi idola. Lalu ada Bambang Pamungkas, ada Boas segala macam. Budi Sudarsono yang main sama kita. Eloko masih jadi top scorer terbanyak sepanjang sejarah kan di timnas. Jadi aku pikir normal aja, fenomena itu kan normal aja. Mungkin karena eranya beda ya sama sekarang sosial media, jadi wah kelihatan banget gitu hype-nya. Sejak tampil mengesankan melawan Arab Saudi pekan lalu, skuad Garuda racikan STY benar-benar membuka harapan baru bagi kebangkitan sepak bola Indonesia. Para pesohor selebriti pun blak-blakan optimis Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Semoga jadi titik balik sepak bola Indonesia, dan Syakir juga dulu kan cita-citanya pengen jadi timnas. Jadi kalau timnas sekarang pengen masuk ke Piala Dunia, kayaknya yakin sih juga, dan permainan timnas sekarang jauh-jauh lebih baik. Ya optimis ya, apalagi kita tuan rumah, dan saya syukuria kemarin pemain kita konsentrasi luar biasa dan disiplin ya, dan semangat. Pokoknya buat timnas Indonesia yang paling penting adalah kita semua masyarakat Indonesia mensupport. Jadi semangatkan mental kalian. Pokoknya kami titipkan Garuda atau Merah Putih di dada-dada dan kaki-kaki kalian semua. Alia Mas Said punya masalah kesehatan mental. Pasangan suami istri baru biasanya selalu saja ada yang bikin happy. Tapi nggak sedikit pula, ada hal yang baru diketahui terkait pasangan saat menjadi suami istri. Seperti yang dialami Alia, yang justru merasa nggak suka dengan kebucinan sang suami Thorik Halilintar yang suka ngegombal. Perubahan apa ya? Kamu nggak ada yang berubah sih, yang selalu cantik. Jadi kamu mendengar kurang-kurang Thorikmu setiap hari tuh gimana ya, Alia ya? Enak dia, seneng tapi kadang kayak hai gitu aja. Apa yang paling dirasakan yang berbeda setelah menjadi istri dan setelah menjadi suami? Teman, Teman terus, seneng enak. banget. Apalagi hari Minggu yang aku selalu tunggu-tunggu, kita berdua doang seharian.
Seperti diketahui, baru dihujani beragam hujatan hingga fitnah. Thorik dan Alia yang sudah mempolisikan sejumlah akun penyebar hoaks tetap tampil mesra di depan kamera awak media. Kebersamaan pasangan pengantin baru itu seolah menjawab beragam tudingan netizen tentang kehidupan pribadinya. Udah ketemu sama pelakunya kan? Udah ada. Tapi akunya belum. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan setelah menikah, Alia rupanya gampang gagal fokus, alias ke distract atau suka teralihkan kalau lagi bicara nih. Aal diduga alami gangguan mental dan hiperaktivitas yang disebut Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yakni gangguan memfokuskan perhatian secara berlebihan. Wah, kira-kira itu bakal mengganggu gak ya ke Thorik? Sebenarnya kayaknya masalah mental itu bukan sesuatu yang dibicarakan dan dipublikasi. Karena jadi banyak kayak, orang yang belum teredukasi banget ya. Yes. Jadi tapi either way, apapun semua orang punya pastinya. Jadi kayak iya. not a big deal. Iya. Lantas apakah yang menjadi pemicu adanya gangguan mental seperti yang dialami Alia? Ya karena pada saat itu pikirannya banyak, pada waktu ditanyakan sesuatu dia nggak konsen mendengarkannya, misalnya seperti itu. Dan kalau ada HD-nya, hyperactive-nya, itu harus kelihatan juga dalam bentuk perilaku. Ada gerak tanpa tujuan, ada apa gitu, nggak bisa. Itu yang kasat mata lah ya. Tapi kan Di lain sisi, sebagai pasutri baru, Thorik Alia punya rencana di masa depan yang akan direalisasikan keduanya. Salah satunya menata kembali rumah yang ditempati. Dan demi bahagiakan istri, Thorik menyiapkan banyak hal untuk Alia. Salah satunya dengan menyulap bagian kamar yang nantinya akan banyak diisi dengan barang milik Alia. Lagi kita bikin kamar wardrobe guys, itu lagi. Karena Aal barangnya bakal banyak banget kan. Ya baju-bajunya gitu ya. Terus ini juga nanti akan jadi tempat istri buat tas-tas dia, mungkin sepatunya seberapa. Iya, istri. Fajar Sad Boy tak kuasa tahan tangis saat jalani ibadah umroh. Tangis bahagia, itulah yang dirasakan artis viral Fajar Sad Boy saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Ya, siapa sangka berkat kerja kerasnya selama ini, Fajar akhirnya bisa menginjakan kaki ke tanah suci untuk menjalani ibadah umroh. Gak nyangka, jadi aku tuh pikirnya pas sampai di Ka'bah itu, mikirnya aduh ya Allah, sungguh besarnya Engkau ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang. Aku hanyalah seorang pendosa yang dibilang, aku gak nyangka ya Allah, aku bisa jadi tamu Engkau ya Allah, subhanallah ya Allah. Dan aku meyakini bahwa tanpa orang tua aku gak bisa sampai detik ini. Semua berkah doa orang tua. Di depan Ka'bah, Fajar berkali-kali mengucap rasa syukurnya atas rizki dan kesempatan yang ia dapatkan. Ia meyakini kedua orang tuanya lah yang punya andil besar dalam perjalanan umrohnya ini. Pantas jika selama di Tanah Suci, pria bernama asli Fajar Labatjo begitu khusyuk berdoa. Doaku aku ucapin terus tuh, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa saudara-saudariku, dosa keluarga-keluargaku, dosa orang yang pernah berbuat baik dan pernah berjolim kepada aku, dosa orang yang pernah berjasa, dosa orang yang menyayangi aku, tapi Engkau lebih sayang kepada mereka hingga akhirnya Engkau memanggil mereka ke. Menurut Fajar, semua tempat yang ia kunjungi di Tanah Suci sangat berkesan baginya, tak terkecuali Jabal Rahmah. Bahkan di bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa itu, Fajar yang pernah tersakiti oleh cinta juga memanjatkan doa dan harapan untuk dipertemukan dengan wanita yang tulus mencintainya. Di Ka'bah sama di itu tempat pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa. Ini ya Allah, ternyata di sini ya tempatnya mereka ketemu. Semoga dekatkanlah aku dengan orang yang benar-benar serius mencintai aku, hingga dia bisa menghalalkan aku depan orang tuaku.
Tadi malam, kontes Suara Bintang memasuki babak terakhir, menentukan siapakah yang akan layak menjadi sang juara. Acara yang disiarkan secara live itu dipandu oleh host dan para juri ternama, digelar begitu meriah, ditambah dengan kehadiran para bintang dangdut papan atas, seperti Eri Susan, Cici Paramida, Ike Nurjanah, dan juga Nasar yang menggoyang para penonton sekaligus pemirsa di rumah. Tak ketinggalan penampilan ciamik dari 3 kontestan yang tersisa. Ada Nabila asal Medan, Pani asal Bandung, dan Kiki asal Makassar. Masing-masing menunjukkan aksi terbaiknya, bersaing menjadi juara di panggung grand final. Dan bintang paling bersinar yang menjadi juara kontes Suara Bintang 2024 jatuh pada Kiki, kontestan asal Makassar. Kiki Makassar, Kiki dari Makassar, bintang paling bersinar. Selamat buat Kiki, ini adalah awal karir kamu. Nasar kembali ke rumah langsung jadi raja. Panggung grand final Suara Bintang semalam benar-benar jadi ajang reuni bintang dangdut papan atas. Selain dihebohkan para juri Nan Cetar, Ayu Ting Ting, Bunda Inul, Mama Isda, dan Ayah Mansur, kolaborasi spesial Ike Nurjanah, Cici Paramida, Eri Susan ikut meramaikan panggung grand final kontes Suara Bintang. Dan yang paling spesial, kehadiran King Nasar semalam menandai kembalinya alumni KDI itu ke rumah yang melejitkan namanya di industri dangdut. Untuk itu, duda satu anak itu pun langsung tampil all out, berkolaborasi dengan salah satu finalis kontes Suara Bintang. Ya itulah aku gitu, kalau lagi show ya memang seperti itu. Bisa nggak lewat belakang sini nggak? Ya, pertama kali pulang ke rumah, Nasar bukan cuma jadi king penuh glamor. Di atas panggung kontes Suara Bintang semalam, Nasar layak menyandang satu-satunya pedangdut opah terkiawal. Aku rasa sepertinya penonton pasti bisa menerima ya, dan penonton pasti suka lah gitu dengan aksi aku, karena kan pasti jatuhnya tuh jadinya lucu gitu. Kembali ke rumah yang membesarkan namanya jadi momen spesial bagi Nasar. Apalagi di saat bersamaan, hubungan Nasar dengan anaknya Falhan Abshar kembali intim. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, dan ya mudah-mudahan bisa mencontoh yang baiknya saja dari papanya gitu ya. Kalau yang aneh-anehnya ya janganlah gitu.